kesehatan mental itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Nggak cuma fisik kita yang capek, tapi mental kita juga merasakan yang namanya capek. Hai teman-teman, gimana kabar teman-teman semuanya? Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang mental healthy atau lelah mental. Tapi teman-teman, sebelum masuk pembahasan, aku mau disclaimer dulu kalau aku nggak ada background tentang psikolog, kedokteran, atau lain sebagainya. Aku hanya mau share aja dan jadikan apa yang aku share hari ini sebagai refleksi untuk diri kita, biar kita meningkatkan self-love kita, biar kita peduli sama kesehatan mental kita. Jadi gini teman-teman, kesehatan mental itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Nggak cuma fisik kita yang capek, tapi mental kita juga merasakan yang namanya capek. Mental kita butuh self-love, butuh diperhatikan, butuh juga yang namanya refreshing, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, di sini aku mau ngebahas tanda-tanda kita merasakan lelah mental. Yang pertama adalah emosional atau emosi tidak stabil. Emosional atau emosi yang tidak stabil ini seperti mood kita sering turun naik, kadang mood banget, kadang bad mood, dan ini mood kita itu tidak menentu teman-teman. Sering merasakan kayak seneng banget, tiba-tiba merasakan sedih banget, tiba-tiba juga menangis tapi nggak tahu yang ditangisin itu apa. Tiba-tiba sedih aja gitu, tiba-tiba sebentar-sebentar sedih, sebentar-bentar lagi senang, dan pokoknya emosinya itu tidak stabil. Kita kadang merasakan kayak, kok aku bahagia ya hari ini, tapi ntar lagi 1 jam mungkin atau besoknya lagi, kok aku merasa sedih, padahal yang kita sedihin itu sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita sedihin teman-teman. Nah itu emosi yang tidak stabil. Yang kedua adalah kita sering merasakan lelah yang berkepanjangan. Kayak gini teman-teman, kita itu sering merasakan kayak, kok aku capek banget ya, kok aku lelah banget ya, padahal udah istirahat, padahal udah tidur yang cukup, tapi kenapa ya terus-menerus merasakan capek banget, terus-menerus merasakan lelah banget, kayak lelah fisik tapi yang berkepanjangan banget. Itu sebenarnya mental kita yang lelah teman-teman, mental kita yang butuh yang namanya refreshing. Jadi itu sebenarnya mental kita yang lelah, mental kita yang capek teman-teman. Yang ketiga adalah suka menyendiri, kayak sering banget mengisolasi diri, maunya di kamar terus, maunya nggak diganggu sama siapa-siapa, maunya kayak rebahan aja di kamar sambil menghayal, sambil merenung kadang-kadang, sambil meratapi nasibnya kadang-kadang. Dan ini cenderung yang kita alami saat kita itu bener-bener merasakan kayak lelah mental, kayak capek banget, padahal sebenarnya kita nggak ngerjain apa-apa, tapi kayak capek aja, kayak maunya rebahan aja, maunya tiduran aja, padahal udah istirahat yang cukup, udah tidur yang cukup, tapi maunya tidur aja, maunya mengisolasi diri aja, nggak mau berinteraksi sama orang lain, nggak mau ketemu sama orang lain, pokoknya bener-bener butuh sendiri. Nah ini juga tanda-tanda kalau kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja teman-teman, dan itu yang sering banget kita rasakan teman-teman, termasuk saya, dan mungkin juga teman-teman pernah ngerasakan hal yang sama, kayak seharian full atau 2 harian full atau berminggu-mingguan, bahkan ada juga yang berbulan-bulan merasakan hal yang seperti ini. Dan ini sebenarnya harus segera diatasi teman-teman. Yang keempat adalah kita cenderung merasakan susah tidur atau tidur yang berlebihan. Tidur yang berlebihan ini misalnya kayak kita ini udah tidur sampai 12 jaman, kita udah istirahat, tapi tetap aja tubuh kita ini merasakan capek banget, merasakan lelah banget, padahal kita udah istirahat lebih dari 12 jam. Dan ini cenderung kita alami teman-teman. Atau sebaliknya teman-teman, kalau malam kita tuh merasa ngantuk banget, tapi giliran mau tidur nggak bisa tidur, maupun itu jam 2, jam 1, jam 3 tetap nggak bisa tidur, padahal kita itu merasa ngantuk banget, butuh istirahat, padahal kita merasa lelah, capek, maunya tidur, tapi kita nggak bisa tidur. Kadang kita bisa tidurnya jam 4 subuh, kadang kita bisa tidurnya
pagi baru bisa tidur. Dan ini sering banget kita alami, dan ini juga sering banget kita rasakan teman-teman. Nah teman-teman, gangguan tidur yang dibiarin berkepanjangan atau terus menerus, ini juga nggak bagus teman-teman, ini juga nggak baik teman-teman, ini juga berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga. So teman-teman, mulai sekarang jaga kesehatan mental teman-teman, jangan jadi self diagnose atau jangan jadi paranoid, lebay, atau juga apotis. Atau misalnya ada orang-orang yang mempunyai keluhan seperti ini, ada yang menanggapinya terlalu lebay, ada juga yang menanggapinya terlalu acuh teman-teman. Dan dua-duanya ini teman-teman sama-sama tidak baik. Dan teman-teman kalau misalnya pengen tahu apa yang terjadi sama diri kita, sama diri teman-teman, misalnya nih teman-teman merasakan ada yang mengganjal nih atau ada yang nggak beres nih sama kesehatan mental teman-teman, lebih baik teman-teman konsultasi sama psikiater atau dokter kejiwaan biar teman-teman dapat info yang lebih jelas. So, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe.